Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Akbar Hasibuan dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 20906066 ingin mendokumentasikan tentang kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Runtuhnya dinasti Fatimiyah juga dikarenakan oleh adanya perang salib. Nah, sebelum sampai ke sana, ada baiknya kita bahas masa kejayaan dinasti Fatimiyah terlebih dahulu. Sejarah kemunculan dinasti Fatimiyah tidak terlepas dari gerakan-gerakan militan dan frontal yang dilakukan oleh Syiah Ismailiyah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Syi'i dengan terampil dan terorganisir. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan untuk petinggi-petinggi dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Munculan Syed penerus Ibu Maimun yang sangat mencengangkan ini merupakan puncak dari propaganda sekte Ismailiyah yang terampil dan organisir dengan baik. Kesuksesan mereka pernah menggoyangkan kekhalifahan Umayyah. Keberhasilan gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya personal dai atau propagandis utama sekte ini, yaitu Abu Abdullah Ali Hussein al-Syiah. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'iz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Kemajuan yang dapat dicapai dari kekhalifahan Al-Aziz diantaranya di bidang politik dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Menteri-menterinya dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. Yang dibidangi oleh kelompok militer diantaranya urusan tentara perang, pengawal rumah tangga khalifah dan semua permasalahan yang menyangkut keamanan, dan yang termasuk kelompok sipil diantaranya. Yang pertama Qadi yang berfungsi sebagai hakim dan direktur percetakan uang. Yang kedua ketua dakwah yang memimpin Darul Hikam atau bidang keilmuan. Yang ketiga inspektur pasar yang membidangi bazar, jalan dan pengawasan timbangan dan ukuran. 4 bendaharawan negara yaitu membidangi Baitul Mal. 5 wakil kepala urusan rumah tangga khalifah. 6 qori yang membacakan Al-Quran bagi khalifah kapan saja dibutuhkan. Kemajuan berikutnya adalah di bidang pemikiran dan filsafat. Dalam menyebarkan tentang kesyiahannya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang terkenal pada masa dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Sofa.
Kelompok ini cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan ilmu agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani di bidang keilmuan dan kesusastraan. Seorang keilmuan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibukillis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika bernama Muhammad At-Tamimi, ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi, seorang ahli sastra adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Aziz, dan yang terakhir di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada masa Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Dan sekarang kita masuk ke dalam kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran Khalifah Fatimiyah dengan cepat terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Ketidakpatuhan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, serta pertikaian dengan pasukan dari suku Barbar, menjadi salah satu sebab utama keruntuhan dinasti ini. Al-Hakim adalah khalifah ketiga dalam Islam setelah Al-Mutawakkil dan Umar II yang menetapkan aturan-aturan ketat kepada kalangan non-muslim. Jika tidak, tentu saja kekuasaan Fatimiyah akan sangat nyaman bagi kalangan Jimmi. Kesalahan yang paling fatal ialah pernyataannya yang menyatakan diri sebagai inkarnasi Tuhan, yang kemudian diterima dengan baik oleh sekte Syiah baru yang bernama Druz, sesuai dengan nama pemimpinnya Al-Darazi yang berasal dari Turki. Kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah terus terjadi. Di Palestina terjadi pemberontakan terus-menerus. Dan dikarenakan adanya perang salib, Mesir menjadi rusuh. Kemudian dinasti ini didirikan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah memenangkan perang salib. Dan berakhirlah cerita tentang runtuhnya dinasti Fatimiyah. Sekian, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.